saya Amran Effendi. Lokasi saya ada di Desa Cihwe, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usaha sekarang pembesaran gurami. Hanya satu pembesaran gurami. Dari banyak profesi yang telah saya lakonin, banyak yang sudah dilaluin. Dulu saya pernah jadi investor di pasar modal, kemudian bekerja sebagai pialang atau wakil perantara pedagang efek, juga bisnisnya pernah ngalamin pasang surut tahun 2004 sampai 2008, ternak ayam broiler. Setelah itu tahun 2008 sampai 2013 pernah menjadi fasilitator program pemberdayaan pemerintah. Tapi semenjak tahun 2010 hingga sekarang, usaha yang saya tekunin itu murni pembesaran ikan sesuai dengan potensi yang ada di wilayah sini. Wilayah Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor ini ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan, sehingga potensi perikanan, masyarakat, alam, dan air cocok untuk budidaya ikan. Dan saya memilih budidaya ikan gurame. Kenapa gurame? Ya banyak hal ya. Gurame ini termasuk ikan yang paling stabil harganya, karena jumlahnya terbatas tapi permintaan tinggi, sehingga harga gurame bertahan pada angka tertentu dan sangat menguntungkan. Tapi memang ada kelemahannya. Ikan gurame ini lama, tidak bisa produksinya dipacu cepat-cepat seperti budidaya ikan konsumsi lele atau peternakan ayam yang pernah saya lakukan. Prosesnya lambat dan panjang. Tapi saya mengambil segmen yang terakhir, yaitu segmen pembesaran. Untuk mencapai segmen pembesar memang dibutuhkan ya minimal 4 bulan. 4 bulan periode pembesaran dan modalnya cukup besar. Untuk proses awal penebaran bisa dimulai dengan ukuran 5 jari tangan dewasa. Kalau seandainya 4 bulan dengan full pembelian pakan dengan pelet yang bagus, kualitas yang bagus, dan proteinnya bagus, 4 bulan bisa menghasilkan rata timbang 0,6 kilo, berarti 6 ons. Karena seukuran tangan dewasa ini bisa beratnya itu sekitar 2 on, 200 gram. Kalau asumsi kita 1 bulan penambahan berat 1 on dengan 4 bulan yang dilalui oleh masa pembesaran, bisa menghasilkan 0,6 kg pada waktu cepat. Selain gurame memang harganya stabil dan menguntungkan, faktor alam di sini sangat mendukung kalau seandainya kita budidaya ikan gurame. Dia tidak perlu aerasi seperti ikan yang lain, ikan mas lah katakan. Yang kedua, keunggulannya, ikan gurame ini bisa diberi pakan hijauan. Pakan hijauan kalau seandainya kita rajin ya cari hijauan di kebun, atau memang kita menyuruh tenaga kerja yang khusus kita bayar untuk cari hijauan, menambah penghasilan ke tenaga kerja yang lain, kita bisa berbagi job dan berbagi pendapatan ke dia. Pekerja bisa mendapatkan income dan kita bisa terselesaikan untuk pakan hijauan. Kalau gurame dengan full pellet umumnya beda dengan yang diselingi dengan tanaman hijauan, pemberian pakan selingannya. Kalau murni pellet umumnya gurame itu dagingnya agak sedikit lembek. Tapi kalau ada pakan hijauan, kulitnya lebih gelap dan lebih keras cenderung daging. Dan dengan tekstur daging seperti itu banyak disukai oleh penikmat ikan. Memang tapi ada kelemahannya ya, selain lama itu, yaitu gurame ini juga kalau ngalamin sakit banyak yang menjadi problem. Pertama,
khususnya berkaitan dengan kualitas air ya. Biasanya bakteri yang masuk itu adalah Aeromonas. Ini karena faktor rendahnya kualitas air di perairan umum kita. Yang kedua, perbedaan suhu yang jauh antara siang dan malam. Itu juga bisa menimbulkan penyakit di ikan gurame. Yang ketiga itu tingkat kepadatan yang tinggi. Penyakit ikan, juga ikan gampang stres. Selain itu, saya juga ada beberapa kegiatan di kawasan Minapolitan. Ya, sebagai pemberdayaan murni lah. Pemberdayaan murni, kita menggunakan dana pribadi untuk kegiatan di kelompok tani. Selain budidaya ikan gurame, saya sebagai penggerak organisasi Mitra Posyandu. Ya, ini kumpulan dari saya himpun beberapa pelaku usaha ikan hias dan ikan konsumsi, tempat sharing, berbagi pengetahuan, juga ada beberapa kegiatan positif yang dilakukan di kelompok tani. Selain itu, saya sebagai ketua Koperasi Maju Ikan Indonesia. Ini murni kegiatan bisnis, juga sama, kumpulan ngobrol-ngobrol pelaku perikanan. Kita menganggap bahwa perlu ada satu badan usaha yang menaungin dari pelaku usaha yang mungkin itu bisa menjadi usaha bersama. Karena itu kita bentuk koperasi tanggal 14 Februari tahun 2019. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dan bisnisnya setiap hari ada. Yang pertama, bisnis yang setiap hari ada yaitu kita punya instalasi karantina ikan untuk ikan cupang dan gabi untuk memenuhi kebutuhan bagi teman-teman pedagang online yang pengiriman ikan cupang ke luar daerah. Selama ini terus berjalan sampai dengan hari ini. Inilah menjadi bagian kegiatan pendapatan dari Koperasi Maju Ikan Indonesia. Alhamdulillah, dari usaha yang saya lakukan sampai hari ini ada beberapa peningkatan aset. Yang pertama, lahan ini yang mulanya dulu saya ngontrak sudah saya beli. Kemudian ada lagi lahan yang sudah kita beli. Selain itu sudah bisa berhasil membangun rumah sederhana lah untuk keluarga saya. Untuk sahabat Join Secangkir Kopi, jika Anda mau berusaha, pertama pesan dari saya, jangan takut untuk mulai usaha. Kerugian, keuntungan pasti dihadapin, tapi jika kegagalan itu yang menjadi pintu yang pertama kita hadapin, jangan putus asa, tetap berusaha. Asal semua kemampuan, semua potensi bisa kita hadapi. Terima kasih.